Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Noval. Pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban, karena hanya bersifat memastikan suatu hal. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas 7 jenis, yaitu yang pertama kata tanya apa, yang kedua kata tanya siapa, yang ketiga kata tanya kapan, yang keempat kata tanya di, ke, mari, mana, dan yang kelima kata tanya mengapa, yang keenam kata tanya bagaimana, dan yang ketujuh kata tanya berapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan. Sedangkan kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat dalam sesuatu hal yang ditanyakan. Fungsi kata tanya yang ketiga yaitu fungsi kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Sedangkan fungsi kata tanya yang keempat adalah di, ke, dari, mana. Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Dan jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya di, ke, dari, mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Fungsi kata tanya yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari yang menggunakan kata tanya mengapa adalah sebuah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung, karena atau sebab.
Sedangkan fungsi kata tanya yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap sesuatu yang ditanyakan. Dan fungsi kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak hal, jumlah atau satuan. Dan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu yang ditanyakan. Untuk tugas bahasa Indonesia, kalian buka buku paket halaman 45 tentang materi pertempuran medan area. Kemudian kalian kerjakan soal halaman 46 yang A. Membuat kata tanya dan jawaban dari kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan untuk soal nomor 2-nya yang kalian kerjakan adalah perhatikan naskah masih halaman 46 tentang perundingan Linggarjati. Setelah kamu baca, kalian mengerjakan soal pada tabel yang A, yang temukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks di atas, yaitu mencari informasi penting pada tiap-tiap paragraf, baik paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Tugas ini ditulis langsung di buku paket, dan setelah selesai kalian foto kirim ke Classroom kelas 6A, yaitu mengidentifikasi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan ternyata bukanlah lahir dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sepenuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Belanda masih berusaha kembali menguasai Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini mendorong terjadinya perlawanan rakyat di berbagai wilayah. Berikut beberapa upaya perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Semarang untuk membebaskan tawanan perang dan memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan. Hal ini menimbulkan amarah rakyat. Kolonel Sudirman sebagai memimpin pertempuran dengan sengit untuk melawan sekutu pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 1945. Pertempuran sengit itu disebut Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu berhasil dikalahkan. Pertempuran yang kedua adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, sekutu bersama Nika memasuki kota Bandung. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar pemuda Indonesia menyerahkan senjata dan mengkosongkan kota Bandung bagian selatan. Pemuda Indonesia menolak ultimatum tersebut. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik,
para pemuda dan rakyat Bandung mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Sebelum mereka pergi, para pemuda membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Yang ketiga adalah pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945, tentara Nika menginjak-injak bendera merah putih. Hal ini menimbulkan amarah bangsa Indonesia hingga menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area untuk membatasi gerakan para pemuda Indonesia. Sekutu juga menetapkan batas kekuasaan mereka secara sepihak. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran Medan Area di Sumatera Utara. Dan pertempuran yang keempat adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Sikap Sekutu yang sewenang-wenang, seperti mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato dan penyebaran pamflet berisi perintah agar rakyat menyerahkan senjata, menyebabkan terjadinya pertempuran di beberapa wilayah di Surabaya. Tewasnya A.W.S. Malabi pada peristiwa tersebut membuat tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum sebagai berikut. Pemimpin dan pemuda Surabaya berkumpul di tempat yang ditentukan dengan tangan di atas kepala selambat-lambatnya pukul 6.00 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. 10 November 1945, apabila ultimatum tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur baik dari darat, laut, maupun udara. Para pemuda Surabaya menolak ultimatum tersebut dan terjadilah pertempuran. Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya. Beliau mengorbankan semangat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Tugas kamu ada di buku paket halaman bab 9 latihan IPS muatan KD 3, 4 dan 44. Tugasnya adalah kamu kerjakan semua apa yang ada di halaman 49, 50 dan 51. Ada 7 nomor. Tugas kamu adalah langsung mengerjakan tugas tersebut di buku paket. Setelah selesai kamu kerjakan, bagaimana biasa, kalian foto, langsung kirim hasil fotonya atau hasil jawabannya ke Classroom 6A. Sekali lagi, tugas kamu ada di halaman 49, 50 dan 51, dan tugas yang dikerjakan adalah nomor 1 AB, nomor 2, nomor 3 ABC, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7, dan langsung ditulis di buku paketnya. Demikian apa yang dapat Pak Noval sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Salam sehat, salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.